Nah, ngomong-ngomong tentang lubang besar di tengah lautan, tentu perhatian kita tertuju pada lubang besar di Enies Lobby, karena bentuknya mirip dengan lubang besar yang dihasilkan oleh Mother Flame di bekas kerajaan Lulusia. Lalu kira-kira jika lubang itu terbentuk oleh skema yang sama, yaitu serangan dari atas menggunakan senjata super kuat, maka senjata apa yang mungkin untuk melakukannya? Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1089 yang lalu sudah mengungkapkan fakta kekuatan besar Mother Flame. Senjata buatan Vegapunk itu tidak hanya menghancurkan daratan, tetapi bisa membuat lubang yang sangat besar dan dalam di bekas lokasi serangannya. Bahkan besar kemungkinan bahwa serangan Mother Flame itulah yang memicu munculnya gempa super besar yang mengguncang seluruh dunia. Alasannya sudah Mimin singgung pada video review yang lalu, bahwa serangan Mother Flame bisa saja mencapai lempeng tektonik bumi. Kemudian di chapter lalu Gorosei sudah sepakat dengan York bahwa salah satu Vegapunk itu tidak akan dihabisi, dengan syarat York mau membuatkan Mother Flame lagi untuk pemerintah dunia. Nah, ini terdengar cukup aneh bukan? Mengapa Gorosei mengambil resiko besar untuk membiarkan salah satu Vegapunk hidup yang kemungkinan besar sudah mulai menguak misteri abad kekosongan, hanya untuk membuat senjata yang saat ini sudah mereka miliki? Nah, berdasarkan hal itu, Mimin mengambil kesimpulan awal bahwa Mother Flame itu hanyalah senjata yang dapat digunakan sekali pakai saja. Karena itulah pemerintah dunia membutuhkan senjata itu lagi setelah tahu kekuatan penghancurnya yang sangat dahsyat. Jika skemanya seperti itu, jadi masuk akal bukan jika Gorosei berani mengambil resiko untuk membiarkan York hidup asalkan bisa membuatkan Mother Flame lagi. Nah, ngomong-ngomong tentang lubang besar di tengah lautan, tentu perhatian kita tertuju pada lubang besar di Enies Lobby, karena bentuknya mirip dengan lubang besar yang dihasilkan oleh Mother Flame di bekas kerajaan Lulusia. Lalu kira-kira jika lubang itu terbentuk oleh skema yang sama, yaitu serangan dari atas menggunakan senjata super kuat, maka senjata apa yang mungkin untuk melakukannya? Nah, tentu para nakama sudah mulai bisa menebak ya, bahwa senjata yang Mimin maksud itu adalah Uranus. Ya, senjata Uranus lah yang bisa membuat lubang super besar di Enies Lobby, seperti lubang besar yang muncul di kerajaan Lulusia. Jika skema ini benar, maka tentu ada hubungan kuat antara Mother Flame dan juga Uranus. Nah, ketika senjata buatan Vegapunk itu muncul, para nakama menganggap itu adalah Uranus berdasarkan cover story NL ini, di mana ada senjata yang posisinya di atas dan bersandingan dengan senjata kuno lain, yaitu Pluton yang digambarkan sebagai kapal perang dan Poseidon yang digambarkan sebagai monster laut. Namun dugaan itu terbantahkan setelah terungkap bahwa Im Sama tidak menggunakan Uranus, tetapi menggunakan Mother Flame yang merupakan senjata buatan Vegapunk. Lalu dengan fakta baru di chapter 1089 lalu bahwa Mother Flame itu kemungkinan besar hanya sekali pakai, membuat Mimin jadi berpikir jika senjata itu hanyalah KW alias tiruan dari senjata yang asli yang punya kekuatan lebih besar dan juga bisa digunakan berulang kali. Ya, di sini Mimin menduga jika Mother Flame itu adalah bentuk KW dari Uranus. Nah, mari kita bedah alasannya. Di Arc Egghead ini terungkap bahwa ada sebuah robot kuno yang berasal dari abad kekosongan, dan robot itu dibuat oleh kerajaan kuno. Lalu kerajaan kuno sendiri adalah kerajaan dengan peradaban super maju, yang bahkan Vegapunk menyatakan bahwa teknologi di Egghead itu menggunakan teknologi masa lalu dari kerajaan kuno.
Kemudian tentu kita masih ingat dengan adanya robot Vega Force yang telah menolong kru topi jerami saat tenggelam di lautan. Nah, robot itu terkonfirmasi sebagai tiruan dari robot kuno. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa ditiru oleh Vegapunk, yaitu sumber energinya. Menurut Vegapunk, sumber energi robot kuno masih sangat misterius. Dia sendiri belum menemukannya. Jadi ya, robot Vega Force menggunakan energi lain, tidak sama dengan energi robot kuno. Nah, sampai di sini bisa diambil analoginya ya, bahwa Vegapunk bisa saja sudah mengetahui cetak biru Uranus. Dia mungkin tahu hal itu dari buku-buku yang ada di Ohara, karena Vegapunk sudah melahap semua ilmu dari buku-buku itu dan memasukkannya ke dalam Punk Record. Karena hal itulah Vegapunk bisa membuat tiruan Uranus yang dia beri nama Mother Flame. Tetapi karena energi Uranus itu bisa jadi sama dengan energi yang digunakan oleh robot kuno, maka Vegapunk tidak bisa membuat Mother Flame benar-benar sama persis dengan Uranus. Lagi-lagi masalahnya di sini adalah sumber energi yang belum dia temukan. Dan akhirnya Mother Flame hanya bisa digunakan sekali. Karena setelah digunakan, Mother Flame harus menjalani pengisian energi lagi dan mungkin beberapa penyesuaian baru agar bisa digunakan kembali. Dan energi itu hanya ada di Pulau Egghead. Ya, sampai di sini jadi masuk akal kan mengapa Gorosei berani membiarkan York hidup. Karena hanya Vegapunk yang bisa membuat Mother Flame siap untuk digunakan lagi. Lalu mengenai lubang besar di Enies Lobby, tentu kita masih ingat dengan teori viral dari Bang Ohara. Iya, dia menyatakan bahwa Laftel dan kerajaan kuno ada di bawah Enies Lobby. Dan berdasarkan chapter ini, Mimin separuh setuju dengan teori itu, namun separuhnya lagi tidak setuju. Mimin kurang setuju jika Laftel ada di bawah Enies Lobby. Karena jika lubang itu terbentuk karena serangan senjata, maka harusnya Pulau Laftel sudah hancur. Lalu jika Roger dan kru bajak lautnya datang ke Enies Lobby, tentu akan menimbulkan gejolak besar. Ya, mungkin pemerintah dunia bisa menutup-nutupi hal itu. Tetapi ingat, kita punya dua raksasa yang sudah menjadi sekutu Luffy, yaitu Kakashi dan Oimo. Kedua raksasa itu sudah menjaga Enies Lobby setelah mereka tertangkap pada masa 50 tahun yang lalu. Mereka mau menjaga gerbang pulau itu karena ditipu oleh pemerintah dunia. Nah, jika Roger dan kru bajak lautnya memang datang ke Enies Lobby, tentu kedua raksasa itu akan mengetahuinya, dan mereka tidak akan menutupi hal itu dari Luffy. Lalu yang Mimin setuju adalah reruntuhan kerajaan kuno ada di bawah Enies Lobby. Ya, skema kehancuran kerajaan kuno mungkin bisa terjadi karena serangan Uranus yang asli. Kemudian pemerintah dunia mendirikan Enies Lobby di atas reruntuhan kerajaan kuno agar tidak ada satu orang pun yang bisa ke sana. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini ya. Jika nakama sekalian punya tambahan, saran ataupun kritik, bisa ditulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo.